Konsentrasi ada 4, berarti molarisasi kita nggak tahu. Di SD kelas 10 kemarin saya sudah berikan tentang molaritas ya. Nah, kita mau melihat pH-nya berapa. Tadi kan? Tak tahu. Dari tanda? Apa? pH-nya netral. Apa? pH-nya netral. Iya, jadi pH ini di tetes pertama, perubahan warna pertama dia itu menjadi netral. Artinya dia sudah mulai jadi garam, yaitu NaSO4. Artinya 2 ya. Na 1 ya. SO4 2 kan? Berarti ini Na2SO4 ya. Tambah air. Ada yang bisa lebih lengkap lagi? Mengapa dia jadi gini? Berarti dia mau jadi netral. Netral berarti artinya apa? Kalau jadi ini reaksi habis artinya apa? Kalau netral. Berarti ini sama ini molnya sama. Ngerti kan? Molnya sama. Makanya netral. Enggak ada sisa asam, enggak ada sisa massa. Ini 30 mili, berarti ini berapa mol? 30 mili berarti berapa ini? Berapa mol? Jadi kita mau tanya ini berapa mol yang direaksikan. Nanti saya bisa tahu berapa mol kan? Jadi kita ini dulu. Tolong ya. Masa gini terus, salah terus nih. O-nya 6, berarti ini 2 ya. Hanya 4. Betul, hanya 4 ya. Oke ya. 2. Ya sekarang yang kita mau tanya, NaOH 0,1 molar 32 mili, ini berapa milimol? Berapa? Hah? 3,2. 3,2. Berarti sini yang bereaksi adalah 3,2. Tentu ini berarti berapa? 1,6 mol. Jelas ya? Berarti sudah selesai dong, ya enggak? Berarti berapa molar sini? Oh, gitu. Satu koma enam tadi. Ini mulai. Ya, betul ya? $20. Karena kita mau tanya awal. Nanti jadi ini harus jadi kan? Liter ya? Oke. Jadi 1,6 lagi berapa ini? Ini ya? Liter. Kok gede banget? Itu harusnya milimol, Pak. Oh, milimol. Nah, gitu. Milimol ya. Oke, milimol. Berarti udah lah ya. Berarti kita bagi ya. Ya, bagikanlah. Ini berapa? 0,08. Hah? 0,08. 0,8. Saya pun tak tahu. Ini dia apa tidak? Kan? Ya betul 0,08. Jadi saya juga nggak belajar. Konsepnya ini yang kalian ngerti. Alat yang biasanya untuk
Biasanya sih alat untuk prakteknya kan ada pipet, ada untuk mendirikan tabung ya, jadi ada tabung aluminium air, nanti ditetes, lihat warnanya, indikatornya diletak gitu. Sampai kemarin saya berpikir, tolong dengar baik-baik, jangan sibuk pula. Kalau misalnya kita ingin tahu ada kandungan dalam suatu daging atau dalam daging babi, bisa jadi perbedaan daging babi dengan daging sapi dan daging lainnya, pertama bisa terdeteksi dari pH. Yang kedua bisa terjadi setelah diekstrak kalau yang mengandung lemak babi atau daging babi, bisa jadi di lemaknya itu beda. Setelah dijadikan, karena lemak itu bisa jadi alkohol, ngerti ya? Dicampur dengan apa kan kita tahu lemak itu asalnya dari mana. Oke, kelas 12 masih kan nggak? Rumusan lemak apa? Lemak namanya apa? Lipid. Betul? Dititrasi ya, bukan T ya. Sorry ya, dititrasi jangan sampai bahasa Indonesia salah ya. Titrasi ya, bukan T. Ini panel tali yang tadi. Ya, itu dia. Ya, jadi bicaranya berapa kadar ya? Tadi ini kadar tadi perbandingan karena dia ngomong ini 7,5 kentalannya 7,4 molar kalau suka murni. Artinya kamu carilah yang di sini itu berapa molar gitu. Nanti cari ini, tapi yang ditanya ini ya, yang ditanya ini. Ya awal kita cari ini dulu lah. Ya, jadi kalau saya sebut ini, saya tambah dengan NaOH, ini akan jadi garam. Oke, ini akan jadi pasti jadinya begitu. Oke. Semua sudah oke ya, nggak ada yang aneh-aneh. Oh ya, udah nggak ada perbedaan ini ya, nggak ada. Oke, yang kita ngomong dia tetes dengan ini. Mencapai ini berapa mol nih? Berapa mol? Berarti ini berapa mol? Enak omanya jadi tetes. Berapa? Kan ini nggak hitung ya? 2,54. 2,54. Milimol atau mol? Milimol ya. Milimol. Ya, berarti ini juga sama dong ya. Ya dah.
Sama, karena ini sama ya. Oke, ini untuk yang 10 yang ini ya. Oke, berarti itu berapa molar itu? Berapa molar? Itu aja kan? Ya tak? 10 mili, berarti molar berapa molar itu? Berarti 2,54 milimol bagi dengan 10 mililiter. Berapa jadinya? 0, molar ya? Oke, betul ya? Oke. Berarti yang saya tahu di situ, yang ini saya ambil dari sebuah yang ada yang 200 liter. Mililiter. Ini yang saya ambil dia 10. Dari sini aku ambil 10. Konsentrasinya ya. Saya tahu konsentrasinya adalah 0,254. Yang ini. Ini yang diuji, ya kan? Nah, makanya di kelas 10 kemarin kita belajar tentang konsentrasi, molaritas. Nah, gitu. Nah, saya ambil dari sini gitu. Saya ambil dari sini. Berarti kalau saya ambil sini apa yang sama? Kekentalannya sama ya? Betul. Kekentalannya sama dong. Berarti kalau gini kekentalannya juga 0,254 molar. Betul nggak? Karena saya ambil di sini tentu molar sini sama molar sini dong. Oke ya? Oke. Nah, berarti ini sudah begini. Ini hasilnya, nah, dari yang hanya 10 mili, yang di awal, yang 10 ini. Nah, 10 mili CH3COOH ditambah air 190 ml air. Tentu kekentalan ini dengan kekentalan awal beda, betul nggak? Apa yang sama? Molnya sama, ya? Molnya sama. Molnya sama berarti. Kalau 10 mili, molekul CH3CO-nya 10 biji atau 100 biji, ditambah air ini tetap 100 biji lah sini kan? Ya. Namanya molnya sama. Kayak kalau molnya sama, saya mau cari ini, tadi pakai rumus boleh. Ya. Molnya sama, N itu mol. Oke, yang kita mau cari adalah sini 10 mili. Berapa M-nya? Kalau di sini kita udah tahu. 200 mili itu 0,254 molar. Nah, N-nya sama, karena N-nya sama, saya mau cari molar yang di sini. Molar yang di sini punya. Ya udah, ketemu. Ketemu lagi nanti. Ketemu molarnya. Aku coret. Jadi molarnya adalah berapa molarnya? Berarti 2 kali 254. Kurang lebih 508 lah ya. Ya tak? Molar. Ini harus ngerti. Ini kelas 10 kemarin saya membahas ini lebih banyak. Makanya kalau kelas 10, kelas 11 yang kemarin ikut, kalau ini masih nggak ngerti, diulang-ulang lihat di YouTube yang kelas 10. Ini semua harus diulang-ulang. Saya juga ulang-ulang sampai saya paham. Kita sebenarnya kan belajar bersama. Jadi molarnya sudah saya tahu, saya masukin berarti perbandingan. Oke, 508 par dengan 17,4 kali 100%. Berapa kadar? Ya udah, itu aja kadar. Ini harus ngerti dulu. Lu kalau catat 1000 kali itu nggak ada guna. Kalau kalian hanya catat, tak belajar. Jadi kadarnya sini ya, kadarnya sini. Nah. Kalau kalian tidak terbiasa
terbiasa ketemu soal-soal seperti ini, mau di ujian, mau di mandiri atau di kuliah, ya udah bye-bye lah kalian. Oke. Jadi anak-anak yang kelas 10, jadi soal seperti ini udah dijawab sama Charles, jangan itu ya, jangan molar ya. Konsepnya tidak ada. Jadi ini adalah 1,5. Tadi ini sebenarnya 15 ya. Makanya dia ngomong ini 15 tuh ini gini lah ya, dari sini. Jadi soalnya ada salah gitu, ini 15. Jadi ini sama kan setarakan 1,5 milimo, di sini berarti 3 milimo. Nah, masa yang kita mau cari masa ini, masa ada ini tentu mau dikali ml. Nah, mudah-mudahan saja. Jadi kalau nggak bisa, terus sampai belum Pak, berarti Vino belum ngerti. Jadi di sini ada namanya filtrasi. Artinya dia sudah menjadi garam. Artinya apa Pak? Artinya nggak tersisa satupun ya. Mau S0,2 ataupun HCl yang tersisa. Semua bereaksi semua menjadi ini. Makanya dia jadi netral. Nah netralnya yang membuat indikator PP itu berubah warna ke ya normal. Kalau pH kan berarti tidak bereaksi kan. Tak jadi merah, tak jadi biru. Oke. Sudah ya? Ini antara 10 masuk pun tak banyak. Karena banyak libur ya. Untuk libur. Yang pertama kita harus tahu ini kita mau cari konsentrasi di mana. Tentu konsentrasi yang dari sini. Ya, kalau konsentrasi ini itu artinya kan ini dikasih gini ya. Mirip gitu ya. Atau kalau kita kasih air, bukan tambah air loh ya. Jadi kemudian ini tidak ditulis. Ini kalau saya di dalam air dia akan jadi hati-hati dalam soal. Ini kebetulan cuma 1 dan 1. Saya ngomong hati-hati. Di sini bisa berubah. Hati-hati. Kalau kamu apa rumus, biasanya saat kalian ujian atau tes, lu salah. Jadi ini hati-hati. Terutama yang di sini. Nah, misalnya ya, dia ngomong ini adalah 0,1 molar.
Berapa pH-nya? Nggak gawat. Kalau ini 1 oke. Tapi kalau misalnya ternyata ini Mg misalnya ya, Mg. Misalnya ini Mg. Mg 2 ya. Ini 1. Berarti harusnya jadi gini ya. Ya. Berarti ini akan jadi 2. Ini misalnya ini Mg gitu ya. Nah, ini 1 gitu. Nah, artinya yang kita mau konsentrasi sini adalah berapa? Kalau kita anggap ini 0,1 mol, berarti sini 0,2 mol. Konsentrasinya nanti harus dibagi dengan 1 liter, berarti sini 0,2 yang dikatakan. Bukan 0,1. Itu kejadiannya sudah terjadi pada Niko tahun lalu. Pada saat itu masih ada kimia, dia salah di situ. Dia nggak kali 2, dia langsung ambil ini. Langsung diproses sama Mikio. Waduh, langsung mukanya langsung, saya enak. Iya ya, saya lupa, matilah aku salah. Oke, saya ngomongin satu ya, biar gampang. Oke, proses selanjutnya adalah, ini saya proses ini ya. Nah, di dalam air, CH3COO- itu akan bereaksi dengan air. Nah, ini akan menjadi CH3COOH, sehingga dia melepaskan OH di sini. Jadi yang kita cari nanti adalah OH, bukan H. Di dalam rumus ini ada 2 yang jadi kita masalah. Jadi yang kita ambil adalah OH. Makanya kenapa di sini OH yang muncul. Ini yang membuat larva menjadi lebih basah, bukan lebih asam. Dari sini kita tahu bahwa yang kita cari adalah OH, bukan H. Kalau dari asam lemah. Ini yang menjadi masalah yang terus karena sekolah belajar ini gitu. Nih, lihat. Tuh. OH. Jadi, rumus yang pertama kita tahu ini yang apa? Ini konsentrasi. Kalau kita ngomong CH2COO, berarti konsentrasi ini. Hati-hati, konsentrasi adalah mol per volume. Kita kelompok ini anggap semua 1 liter. Ada nggak? Anggap 1 liter. Kalau di sini bilang Mg, ini 2, ini jadi 0,2, bukan 0,1. Hati-hati. Otak lu hancur gitu. Kira-kira gitu. Jadi, yang hidrolisis seperti itu. Sama, saya dengan kalian. Sekarang saya sudah nggak baca buku kalau mau ngajar. Saya coba lihat berapa terbiasanya saya. Makanya kalau saya salah, itu malu. Saya juga sedang mengangkat diri saya. Dan kayak semalam saya baru sadar ada soal RTK. Jadi hari ini saya tidak pasti karena harus saya sendiri ya. Saya cuma ngomong ini adalah OH-nya, ini adalah yang muncul. Kalau di sini ada 2, CO2 berarti ini 2, ini bukan 0,1 M, tapi 0,2 M. Kalau misalnya loh ya, ini 2, ini harus 2. Jadi kalau ini 0,1 mol, kita harus 0,2 mol. 0,2 dalam 1 liter, berarti ini konsentrasinya 0,2. Karena ini semua kita anggap 1 liter. 1 liter. Oke, paling tidak ada tahu nih, tapi ya saya tanyakan, dimintakan prosesnya ini sampai ada ketemu rumus ini bagaimana? Itu yang kalian terus ngulang, melatih sensitivitas kalian. Nanti saat kalian jadi seorang peneliti. Sudah, saya kira kan begitu. Nanti tadi sore kita ada Utopika 12. Ada matematika yang kemarin salah, yaitu tentang peluang.
Oke, jadi yang 5 hijau, yang merah, ada kuning. Kita mau ambil 2 bola. Berapa peluang dapat 1 bola hijau? So, bawahnya dapat dua-duanya hijau. Gitu kan? Nah, ada salah yang di bagian atas. Yang dapat 1 bola hijau. Tapi ambil 2 bola. Nah, itu ada kesalahan. Setelah saya coba lihat videonya, aku bisa ada kesalahan. Oke, bye-bye, terima kasih. Tolong ingat dengan yang saya ngomong, belajar. Lihat lagi itu. Oke ya, bye-bye, terima kasih. Oke. Ada Pak. Ya. Jadi kalau hidrolis berarti apa? Kita menghitung banyaknya proses OH dan H untuk mencari pH. Jadi ingat, artinya prosesnya semua selesai reaksi, nggak ada sisa. Garamnya 100% terurai, oke? Kalau penyangga ada sisa. Gabungan buah-buah senyawa. Oke, yang sisa-sisa itu yang kita hitungkan. Dah, silakan. Mari Pak. Tolong ya, Brian dan Aya lihat YouTube. Ngapa manggil? Ya, pagi juga kayak ada belajar.